cari kerja udah makin sulit sekarang, apalagi ditambah kompetisi di dunia pekerjaan itu semakin kuat lagi. Kalau Oke, kamu nggak pengalaman. punya, apalagi kalau kamu fresh graduate dengan keterampilan seadanya, ini makin aja bikin kamu terseret dan terlempar jauh, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan ini benar-benar bikin kamu semakin down. Karena banyak banget orang-orang yang cari kerja di luar sana tapi ternyata hasilnya nihil. Padahal mereka orang-orang yang punya nilai IPK cukup tinggi atau bahkan orang-orang yang berprestasi di sekolahnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena di sini akan bakalan bahas 3 peluang cuan yang bakalan bikin kamu melongo. Karena yang pastinya nomor 3 ini bikin kamu geleng-geleng kepala. So jangan kemana-mana, pastikan kalian stay tune di channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Hari ini sore bikinnya. Nah, karena banyak banget orang yang sering kali berpikir bahwa saat ini tuh saya kalau nggak dapat pekerjaan di perusahaan kayaknya nggak asyik. Bahkan kalau nggak dapat pekerjaan di perusahaan, rasanya kita nggak punya title, nggak punya kedudukan nih di mata keluarga, masyarakat dan sebagainya. Tapi tahu nggak sih, itu seringkali membuat kalian semakin aja terpuruk. Karena tahu sendiri kan, kalau sekarang sudah pekerjaan, satu, kamu harus punya keterampilan. Yang kedua, kalau kamu fresh graduate, itu udah pasti kamu harus ambil yang namanya sekolah lagi. Buat apa? Buat nunjang karir kamu di perusahaan. Tentunya perusahaan pun sekarang udah mulai tuh ngelirik orang-orang yang punya keterampilan khusus. Nah, yang jelas daripada kamu ngeratap gimana caranya dapat pekerjaan dengan ijazah yang ada, lebih baik sambil nunggu pekerjaan kamu bisa jalanin 3 peluang cuan ini. Apalagi bisa dilakuin di rumah sambil rebahan juga, dan kamu nggak bakalan pusing lagi untuk dapetin cuan. Karena kalau kita ngarepin panggilan secepatnya, iya pastinya kita agak berat ya. Yang jelas sambil kamu nunggu pekerjaan, kita mulai bahas aja satu persatu peluang cuan yang bisa kamu jalanin di media sosial. Yuk langsung aja masuk ke bab yang pertama. Yang nomor 1 ini, kalau kamu adalah orang yang punya daya imajinatif yang tinggi, kemudian kamu bisa banget ngerangkai kata-kata dengan baik. Apalagi kalau kamu misalnya bisa bikin plot atau alur yang memang bikin orang itu terbawa emosionalnya, kamu wajib jadi seorang content writer atau novel writer. Pengalaman kan ketika di tahun 2022 yang lalu terjun menjadi seorang novel writer itu hasilnya nggak main-main, dan terus terang aja di sana pun banyak banget peluang-peluang yang bisa kamu dapetin. Nah, kalaupun misalnya kamu nggak bisa ngerangkai kata, kamu bisa mulai jadi seorang content writer. Apa sih Kang content writer itu? Jadi di mana kamu bikin blog post atau kamu bikin sebuah tulisan-tulisan entah di media sosial ataupun entah misalnya kamu di internet. Yang jelas gimana sih cara dapetin cuannya? Kalau kamu misalnya seorang penulis yang sukanya bikin novel, kamu bisa masuk ke platform yang namanya Vizo atau Good Novel. Karena di sana banyak banget orang-orang yang suka bacain cerita-cerita kamu. Nah, untuk penghasilan di Vizo sendiri, kamu harus konsisten selama 3 bulan menulis hingga pembaca sampai di 50.000, dan kemudian akan mendapat rekomendasi dari sistem Vizo. Biasanya sih 3 bulan, tapi kalau kamu bisa ngejar 50.000 kata ya, sorry bukan 50.000 pembaca, 50.000 kata, kamu bisa dapetin cuan tuh dari yang namanya pendapatan iklan ya. Nah, tapi kalau kamu misalnya lebih senang cocok menjadi content writer, kamu lebih senang nulis menuangkan apa yang ada dalam pikiran kamu udah bisa mulai nulis di blog. Kamu bisa bikin pakai Blogger aja, atau misalnya kamu mau nulis di WordPress yang gratisan juga boleh ya. Terus gimana nih kalau kita kan main di blog post atau main di Blogger itu untuk mendapatkan trafficnya? Pengalaman ketika bermain affiliate di Quora itu trafficnya huge banget atau besar banget. Nah, jadi kamu nggak perlu pusing harus ngiklanin atau ke porsi di mana-mana. Kamu cukup lempar aja artikel kamu ke Quora, dan tentunya satu platform ini yaitu Pinterest. Mereka itu ada audiens yang sukanya baca. Jadi kamu tinggal bikin apa namanya pin di Pinterest dan lempar di Quora. Tidak sedikit orang-orang yang bermain di dunia content writer itu lemparnya ke 2 platform ini karena di sana tuh audiensnya berbeda ya dengan TikTok dan Instagram. Mereka orang-orang yang seneng banget baca. Nah, itu adalah salah satu jalan ketika kamu ingin mendapatkan cuan dari konten-konten kamu yang berupa tulisan. Karena nggak sedikit juga loh orang-orang yang mendapatkan endorsement dari
peluang dari menulis artikel ini baik di blog ataupun di internet. Nah, beberapa tahun ke belakang Akang pernah juga ikut yang namanya webinar. Ada salah seorang pemilik website, Akang nggak sebut namanya. Beliau hanya punya 2 website, tapi pendapatannya mencapai 1,6 miliar per bulan. Nah, trik dan tekniknya kita akan bahas di next video. Oke, kita lanjut masuk yang kedua. Untuk yang kedua ini tentunya ini buat kamu yang sudah punya pendapatan yang pastinya terlepas pendapatan uang dari orang tua atau tabungan kamu. Kenapa? Karena bisnis ini butuh modal. Gede gak sih Kang modalnya? Nggak perlu gede-gede. Kamu bisa mulai modal di 5 juta rupiah saja. Untuk apa? Karena bisnis ini bisa mendatangkan cuan dengan cepat, tetapi kamu perlu melakukan langkah yang pertama. Yang jelas kamu perlu tentukan lu yang namanya minat dari diri kamu sendiri dan target audiens kamu. Nah, kenapa sih harus nyiapin uang sebesar 5 juta? Karena dari 5 juta ini kita akan breakdown gimana caranya supaya dari uang ini yang misalnya 5 juta minimal bertambah jadi 10 juta atau kalau bisa 15 juta. Ya kalau bisa ratusan juta, tapi biasanya berat banget kalau dari modal 5 juta jadi ratusan juta. Kita berpikir yang rasional aja. Oke, yang pertama yang kamu bisa lakukan adalah menjadi seorang dropshipper. Ya, kalau kamu menjadi seorang dropshipper dan kamu jagoan banget yang namanya nawarin produk di konten-konten, kamu bisa masuk di Instagram, di YouTube juga. Kamu bisa juga tuh cari produk-produk yang diminati oleh audiens kamu. Kenapa sih kalau dropshipper ini emangnya harus pakai modal? Tentunya karena akan lebih aman ketika kamu misalnya punya uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kamu alokasikan untuk beli produk itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, dari sini kamu bisa breakdown ya. Kamu bisa testing dulu kira-kira produk mana yang diminati audiens. Nggak perlu beli banyak-banyak, kamu cukup beli 10 item dengan satu produk saja masing-masingnya. Lalu kamu lempar ke audiens dan kemudian kamu iklanin. Mau di Meta Ads lah, mau di TikTok Ads lah, mau di Instagram mah, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus tahu dulu kira-kira produk mana yang menjadi winning produk kalian. Nah, dari situ baru kalian mulai jualan secara masif ya. Dan yang jelas ini tuh udah terbukti banyak orang sukses di sini. Meskipun dropshipper sudah bukan lagi zamannya sekarang, tapi yang jelas bisnis ini masih menguntungkan dan memang pasti butuh modal. Atau yang kedua, saya nggak suka jualan produk Kang, saya lebih seneng jualan jasa. Oke, kalau kamu misalnya nih orang yang seneng approaching sama orang lain, ketemu orang lain di lapangan dan kamu cukup duduk di rumah aja, kamu juga bisa yang namanya ikut promosiin travel umroh atau travel seperti liburan, dan juga mungkin kamu bisa nawarin hotel serta jasa untuk tiketing ya. Nah, ini bisa kamu lempar juga di periklanan. Nah, itulah fungsinya ketika kamu punya budget dan punya modal sebesar 5 juta rupiah, itu bisa kamu lakuin untuk melakukan promosi di berbagai media sosial. Untuk apa? Untuk menjangkau audiens kamu. Yang terpenting adalah kamu harus tahu dulu, jangan sampai ketika kamu ngelempar ini semua targetnya asal-asalan ya. Jadi kalau kamu mau belajar, itu pastikan kamu belajar di Mahir Digital. Karena pengalaman Akang ketika ikut kelas mereka, wah luar biasa. Bisnis dropshipper dibahas, bisnis umroh juga dibahas, bisnis lain juga dibahas. Dan terus terang aja, ini kelas kece banget. Di harga 950 ribuan kamu dapat bimbingan full time dari para mentornya. Di grupnya ada 900 orang, tapi masih tercover dengan baik. Promosi dikit boleh kali ya. Nah, jadi yang jelas kenapa kita harus melihat peluang-peluang seperti di advertising ini? Yang jelas kalau kamu berhasil misalnya nih ya mengembangkan bisnis kamu, menjual dropship di internet itu mendatangkan banyak penjualan, kamu bakalan banyak dilirik oleh brand-brand yang besar untuk mengelola mengelola produk mereka. Aduh, belepotan. Wah. Nah, ini tuh kesempatan yang sangat besar sekali karena ketika kamu menjadi seorang content creator dan juga mengerti mengenai digital marketing, itu akan semakin menguntungkan buat kamu. Meskipun pakai modal, tapi yang jelas ya kalau duit gede ya harus ada pengeluaran yang gede juga. Nggak ada yang gratis zaman sekarang ya kan, brother. Yang ada itu kalau mau gratisan ya pasti jalannya harus siap dengan prosesnya. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, bisnis yang ketiga ini bikin orang geleng-geleng kepala karena yang jelas ini modalnya cukup mau. Kenapa kok modalnya cukup mau? Karena bikinnya sekali, untungnya berkali-kali. Ada nih, jangan mikir macam-macam. Nah, bikinnya sekali itu apa? Kamu bisa jualan kursus, kamu jualan ebook boleh juga ya. Entah mau jadi affiliate atau mau jadi seorang kreatornya. Nah,
Bisnis digital ini sekarang sedang hype di mana-mana. Banyak orang juga yang jelas mereka menjual affiliate produk atau produk mereka sendiri itu untungnya berkali-kali lipat. Namun kamu harus tahu yang namanya proses. Ketika kamu mulai berjualan produk digital, hal yang paling fundamental adalah ketika kamu belum memiliki uang untuk beriklan, kamu harus bangun yang namanya personal branding yang cukup kuat. Nah, kalau kamu misalnya sudah punya personal branding yang kuat, tinggal kamu tuangkan saja, entah mau bikin kelas, entah mau bikin storybook, entah mau bikin apa, itu yang jelas bisa banget bikin audiens kamu terselesaikan setiap problemnya. Tapi kalau kamu ingin jalan instan, kamu bisa bikin konten dulu, entah di Instagram, entah di TikTok ataupun di mana. Kamu mulai bikin konten yang terstruktur, lalu kamu mulai lempar ke audiens. Tapi jangan lupa, yang pastinya kamu butuh yang namanya riset. Riset apa? Riset permasalahan, riset apa saja yang dibutuhkan oleh audiens. Misalnya kamu jago di bidang parenting, ya kamu juga harus selesaikan masalah-masalah yang terjadi di orang-orang yang mungkin membutuhkan solusi dari bidang-bidang parenting. Nah, ketiga poin di atas itu adalah bagian di mana kamu bisa jadikan sebagai pendapatan sampingan atau kamu pun bisa jadikan ini sebagai karir. Tidak sedikit orang-orang yang menjadikan ini sebagai pekerjaan tetap. Mereka hanya cukup duduk di rumah, bahkan sambil rebahan mereka dapat duit. Tapi ingat, tidak ada hasil yang instan karena tentunya semuanya butuh yang namanya proses. Yang jelas dari ketiga poin ini akan pernah menjalankan yang nomor satu, yang nomor dua sekarang sedang dijalankan, yang nomor tiga ini juga sudah dijalankan. Dan meskipun hasilnya belum jutaan, tapi yang jelas ternyata ketika kita bisa memberikan sebuah solusi kepada audiens dari ketiga ide-ide di atas, itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. So buat kamu yang misalnya ingin join di Affiliate Soldier, kamu bisa join dengan Akang karena bulan depan kita akan mulai grupnya, kita akan mulai diskusi di sana. Kamu bakalan dapat banyak banget video-video penjelasan mengenai bagaimana cara mulai jual digital produk sampai kamu ngebangun yang namanya smart list building. Untuk apa? Database kamu untuk jualan juga ya. Dan yang jelas terima kasih banyak sudah stay tune di channelnya Kang Adi. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kalau kamu mau tanya-tanya tinggalkan jejak di kolom komentar. See you in the next video.